Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Eri Susan. Kali ini Ibu akan mengajar kelas 5 dengan mata kuliah pembelajaran tematik. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai membaca doa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kali ini Ibu sendiri akan memimpin berdoa pertemuan hari ini. Baiklah anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita membaca doa, langkah lebih baiknya lagi kita membersihkan kelas terlebih dahulu. Lihat kanan kiri Anda apakah ada sampah, kemudian meja, kemudian apakah ada sampah-sampah. Marilah kita membersihkan terlebih dahulu. Ya, bagaimana anak, saya persilakan untuk membersihkan kelas terlebih dahulu. Oke, kalau udah selesai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke, apakah hari ini masuk semua anak? Iya, kalau masuk semua, alhamdulillah tidak ada yang sakit dan tidak ada yang alfa hari ini. Baiklah anak-anak, kemudian Ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, ada yang tahu nggak kita hari ini akan membahas tentang apa? Coba yang di belakang si Rahel, tahu nggak kita hari ini akan membahas tentang apa? Oke, ya benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang menemukan pokok pikiran dalam teks tulis dan teks lisan. Tema 1, subtema 1, ide pokok. Kemudian baiklah, apakah Nana masih terasa asing mendengar kata pokok pikiran? Apa itu pokok pikiran? Tentu di kelas 4 kalian sudah belajar tentang gagasan pokok. Pokok pikiran sama saja dengan gagasan pokok. Gagasan pokok atau pokok pikiran juga dikenal dengan ide pokok. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan lebih sering menggunakan kata ide pokok. Namun ketiganya sama saja ya anak-anak, mempunyai arti yang sama. Jangan bingung ya anak-anak Ibu yang pintar dan baik. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya anak-anak, mari kita bahas kata per kata. Oke, gagasan itu ada ide atau pikiran. Sedangkan dasar itu adalah awalan atau pertama. Atau yang pertama dimulai. Artinya, ide pokok itu gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama ketika kita mau membuat sebuah paragraf. Jadi anak-anak, ketika kalian membuat sebuah paragraf, kalian harus membuat ide pokoknya, harus menemukan ide pokoknya terlebih dahulu. Dari mulai ide pokok nanti akan kalian kembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Kemudian dalam membuat sebuah paragraf, langkah-langkahnya berarti kalian harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Kemudian ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya kita kembangkan kalimat itu dan jadilah paragraf. Nah, Ibu ulang lagi ya Nana. Pertama kita tentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Ide pokok itu nanti akan menjadi sebuah kalimat utama. Kita kembangkan lagi, jadilah kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, atau bisa lebih.
Oke, gabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang nanti akan jadi sebuah paragraf. Nah, berikut anak-anak contohnya. Kita tentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Ide pokoknya adalah kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Nah, selanjutnya dari ide pokok kita sajikan ide pokok itu dalam sebuah kalimat utama, yaitu organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, selanjutnya kita akan kembangkan kalimat utama itu dengan beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Sama saja ya anak-anak. Kalimat pengembangnya adalah alat gerak yang menggunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerjasama untuk melakukan pergerakan ya Nana. Sudah jadi paragraf ya Nana, mari kita baca lagi paragraf lengkapnya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan alat pasif. Kedua alat tersebut bekerjasama untuk melakukan pergerakan ya Nana. Jangan lupa ya, budaya Nana. Oke, kalimat utama itu tidak harus di awal kalimat ya Nana. Kalimat utama itu bisa di akhir kalimat atau di awal kalimat ya Nana, dan dipertegas di akhir. Oke, sebuah paragraf yang mempunyai kalimat utama di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang mempunyai kalimat utama berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Oke, untuk paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf maka dinamakan paragraf campuran. Jadi ada 3 ya jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama berada di awal kali paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir kalimat paragraf. Sedangkan paragraf campuran berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Sudah paham ya anak-anak semua? Oke, bagaimana kalau sekarang kita balik? Sudah ada paragrafnya, selanjutnya kita diminta untuk menemukan ide pokoknya terlebih dahulu dari paragraf tersebut. Caranya adalah simak video berikut ini ya Nana. Ada sebuah paragraf, kemudian kita baca dengan seksama. Lalu kita coba temukan kalimat utamanya. Nah, berada di mana ya Nana? Di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Selanjutnya pada kalimat utama itu kita baru akan menemukan yang namanya ide pokok. Oke, jadi ide pokoknya itu ada pada kalimat utama. Itulah cara menemukan ide pokok. Kita harus menemukan kalimat utamanya dulu, baru akan menemukan ide pokoknya. Jika teman-teman masih terasa bingung tentang menemukan kalimat utamanya, maka setelah membaca paragraf, kalian harus tahu terisi teksnya atau isi bacaannya. Isi bacaannya itu kalau kita ringkas berada di kalimat yang mana ya Nana? Oke, itulah yang namanya kalimat utama. Sudah paham anak-anak semua? Mari kita mencoba untuk menemukan ide pokoknya terlebih dahulu. Tulang hanya akan diam dan tidak berbentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Oke, dari paragraf ini kita dapat menemukan bahwa kalimat utamanya berada
di akhir paragraf. Nah, maka paragraf ini disebut paragraf induktif. Dari kalimat utama yang sudah kita temukan, selanjutnya kita tarik sebuah ide pokok yang disajikan dalam kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ide pokok dari kalimat utama itu adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Itulah cara kita menemukan sebuah ide pokok. Sebenarnya ada satu lagi cara menemukan kalimat utamanya, yaitu dengan teknik tutup kalimat. Caranya adalah kita tutup kalimat yang kedua dan ketiga. Ketika kita membaca kalimat pertama itu akan bisa diberi sendiri atau tidak. Ketika kalimat itu bisa berdiri sendiri, maka kalimat itu merupakan kalimat utama. Sebaliknya, ketika kalimat itu kita baca tanpa kalimat yang lainnya dan terasa aneh atau ganjil, maka itu bukan kalimat utama. Tetapi harus hati-hati ya anak-anak semua. Oke, selanjutnya kita baca kalimat berikutnya. Kalimat yang tidak baca harus kita tutup. Apakah kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri atau tidak? Dan berikutnya juga sama. Itulah cara menemukan kalimat utamanya. Ingat ya anak-anak, namun sebaiknya cara yang tepat adalah dengan banyak membaca. Semakin sering kalian membaca, maka kalian akan mudah sekali dalam menentukan ide pokok pada bacaan yang kalian baca ya anak-anak. Jadi banyak yang membaca ya anak-anak. Ide pokok dapat kita temukan di teks tertulis dan teks lisan. Teks tertulis contohnya adalah dapat kalian temukan di bacaan atau cerita. Sedangkan untuk teks lisan dapat kalian temukan di wawancara. Apakah anak-anak semua sudah melakukan wawancara? Berikut adalah persiapan ketika kalian akan melakukan wawancara. Oke. Tujuan dari wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi, langkah-langkahnya yang pertama adalah 1. Menentukan narasumber, orang yang akan wawancara. Yang kedua adalah menentukan waktu dan tempat wawancara. Yang ketiga, menyusun pertanyaan. Yang keempat, mempersiapkan alat. Yang kelima, membagi tugas. Tugas. Oke, itulah cara untuk wawancara. Oke, Nana. Baiklah, Nana, itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami pelajaran kita hari ini dan jangan lupa kerjakan PR di halaman 30. Di situ ada 5 soal. Oke, soal ditulis di buku, kemudian PR itu ditulis di buku latihan. Jangan lupa memberi halaman dan jelaskan yang secara singkat. Kemudian dikumpul minggu depan Ibu akan mengoreksi tugas kalian. Oke, baiklah anak-anak. Kayaknya itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita membersihkan kelas terlebih dahulu dan merapikan bangku kalian. Kemudian duduk yang rapi. Ibu akan melihat siapa yang duduk rapi. Ibu akan memulangkan kalian terlebih dahulu. Oke, baiklah anak-anak, silakan membersihkan kelas kalian terlebih dahulu. Oke. Sebelum Ibu akan membersihkan pena dan semuanya juga. Oke, baik anak-anak, sudah bersih ya kelas kita.
Nah, kemudian duduk yang rapi. Oke, coba baris yang ke pertama duluan pulang. Oke, baiklah. Kemudian yang di samping itu rapi juga, ibu akan duluan memulangkan kalian. Oke, setelah itu baris yang kedua ini barengan ya pulangnya. Oke, baiklah anak-anak. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Baiklah anak-anak.